Halo semuanya, kembali lagi bersama Agan yang akan membahas alur cerita film action, thriller, dan lain-lain. So, demi kebahagiaan kita bersama, bagi yang belum order tiket film 21, bisa langsung aja order tiketnya ya. Tenang, ini semua gratis. Cukup kalian klik aja tombol warna merah ini. Gampang banget kan? So, tanpa berembe-embean lagi, kita langsung aja terjun ke ceritanya. Cerita kali ini dimulai dengan rekaman video seorang wanita yang bernama Belen. Yang isi dari video itu adalah Belen pamitan kepada pacarnya yang bernama Adrian. Karena sekarang dia udah ada cowok baru. Adrian yang ngeliat rekaman itu, dia pun langsung jadi galau. Karena lagi galau, Adrian ini datang ke sebuah bar buat minum-minum di sana. Sampai-sampai dia teler. Singkat cerita, bar itu pun udah mulai mau tutup. Adrian udah sempoyongan. Dia gak sengaja nyenggol orang di luar. Dan pergelutan kecil pun terjadi. Gak lama dari itu, datanglah pelayan bar yang bernama Fabiana buat nganterin si Adrian ini yang udah mabuk gak karuan. Pagi harinya, Adrian yang udah sadar, dia kaget karena sekarang dia ada di rumah cewek asing. Dan Adrian ini mutusin buat cabut gitu aja dari sana. Kemudian, scene pun berpindah saat Adrian ini lagi kerja sebagai konduktor orkestra. Di sini Adrian yang lagi bad mood. Dia tiba-tiba ngeberhentiin latihannya ini. Dan malamnya, dia balik lagi ke tempat si Fabiana buat minta maaf dan berterima kasih karena udah nolonginnya kemarin. Dan gak lupa layaknya seorang buaya, Adrian ini bawa si Fabiana buat ngeliat tempat pertunjukan orkestranya nanti. Dan dengan gombalan buaya si Adrian, Fabiana pun akhirnya berhasil di-unboxing di rumahnya. Besok paginya, Fabiana yang udah bangun duluan, dia mulai lihat-lihat rumah si Adrian ini di setiap ruangan yang ada di sana. Dan pas mau lihat hasil desain yang ada di meja sana, tiba-tiba Adrian ini datang yang nyuruhnya buat sarapan. Di sini, Adrian yang ketagihan. Dia pun nyuruh si Fabiana buat datang lagi malam ini ke rumahnya. Dan Fabiana tanpa ada jual mahal, dia pun mau. Habis itu, Adrian ini kedatangan seorang detektif polisi yang bernama Josh dan Ramirez. Dengan tujuan ke sana buat memeriksa rumah si Adrian ini atas kasus hilangnya pacar Adrian sebelumnya, yaitu si Belen. Maestro, lo felicito. Una casa muy bonita. No desapareció. Me dejó por otro. Fabiana yang bingung, dia pun nanyain apa yang terjadi. Dan Adrian ini pun jelasin semuanya. ¿No crees que pueda estar muerto? Setelah itu malam harinya, pas si Fabiana ini lagi mandi, dia ngerasa ada yang aneh. Yang mana air rendamannya ini ngeluarin gelombang. Untunglah ada si Adrian ke sana dan percucusan pun terjadi. Kemudian di bar, Fabiana yang lagi kerja, dia kedatangan polisi Ramirez yang ternyata mereka ini saling kenal. Dan di sini Ramirez yang suka sama si Fabiana, dia pun ngasih tahu buat hati-hati sama si Adrian karena sekarang dia jadi tersangka penculikan. Fabiana yang ngedenger itu, dia pun bodo amatin omongan si Ramirez. Setelah itu, Fabiana ini datang ke pertunjukan si Adrian. Aquí estoy yo.
No te vamos a olvidar. Besok paginya, Fabiana yang lagi mandi, shower di sana tiba-tiba jadi panas, yang ngebuat luka bakar di punggungnya ini. Dan pas lagi ngaca di wastafel, Fabiana ini ngedenger kalau ada suara di dalam wastafel itu. Singkat cerita, hari pun udah malam. Fabiana yang lagi happy-happy joget di atas kasur, dia ini ngelihat kalau ada sebuah kunci di bawah lantai. Dan tiba-tiba lampu rumah pun mati. Fabiana yang sendiri, dia pun mulai ngecek ke bawah dan nyari si Adrian. ¿Quién es? Pas dari kejadian itu, Adrian ini pulang dan nolongin si Fabiana. Di sini Fabiana yang takut, dia pun ceritain semuanya kalau ada setan di rumah ini, kayak suara yang ada di dalam wastafel. Hombre, si hay un fantasma que estás ahí. Va, no te preocupes. Kemudian besoknya, Adrian ini dapat panggilan telepon dari polisi yang ngasih tahu kalau mereka nemuin sebuah mayat yang mungkin itu adalah si Belen, dan nyuruh si Adrian ini buat mastiin itu. Una joven con características muy similares a las de la señorita Belén Echeverría. Pas udah ngelihat mayatnya ini, Adrian ini bilang kalau itu bukan si Belen dan langsung cabut pulang. Kemudian pas udah di rumah, Adrian ini ngedenger kalau si Fabiana ini lagi ngobrol sama seseorang. Tapi pas Adrian ini nanya, si Fabiana ini bilang gak ngobrol sama siapa-siapa. Kemudian Adrian ini cerita kalau mayat itu bukan si Belen, dan juga bilang kalau sekarang Belen ini udah gak ada lagi di kehidupannya, yang ngebuat si Fabiana ini jadi happy. Sekarang scene pun berpindah pada masa lalu, yang mana Adrian ini bersama si Belen. Di sini Adrian cerita kalau sekarang dia udah kepilih jadi konduktor orkestra, tapi bakal menetap di Bogota selama 1 tahun. Karena nggak mau sendiri, Adrian pun ngajakin si Belen buat ikut pindah ke Bogota. No me vas a dejar sola. Habis dari pertunjukan, Belen yang menyamperin si Adrian. Dia ini ngelihat Adrian ini lagi berduaan sama si Veronica, yang seorang violinis. Habis itu mereka berdua ini berencana buat nyewa rumah yang sekarang si Adrian ini tempatin. Di sini Belen yang survei ke rumah itu sendiri. Karena semuanya oke, Adrian sama Belen ini akhirnya tinggal di rumah itu. Setelah itu, Belen yang mau nyamperin si Adrian. Dia pun lagi-lagi ngeliat si Adrian ini lagi berduaan sama si Veronica. Tapi sekarang lebih parah, yang mana minum-minum di satu ruangan. Dan di dalam mobil, layaknya kayak cewek pada umumnya, Belen ini ngambek ke si Adrian karena kejadian tadi. Dan malam harinya, dengan sekirayuan kelas buaya, si Adrian ini minta maaf ke si Belen. Kemudian besok paginya, Adrian yang lagi mandi, Belen yang ngeliat HP si Adrian. Dia pun langsung coba buat ngeliat isi HP-nya ini. Setelah itu, pas Adrian mau berangkat kerja, Belen ini nanyain, udah ngapain aja sama si Veronica. Adrian yang buaya, dia pun mulai ngeles, gak ngapa-ngapain. Tapi di sini Belen yang udah ngeliat isi chatan dan riwayat telepon di HP si Adrian, dia pun mempertegas itu. Dan gokilnya di sini Adrian bilang kalau dia cuma sedikit ngegombalin si Veronica aja. Karena udah males, Belen ini nyuruh si Adrian buat pergi kerja sono. Que está bien, no pasa nada. Abis itu, Belen ini curhat ke si ibu pemilik rumah ini tentang kelakuan si Adrian yang selingkuh.
Di sini si ibu bilang kalau si Belen ini harus coba nguji si Adrian ini. Dan si ibu ini ngasih unjuk sebuah ruangan rahasia. Yang mana di ruangan itu, Belen ini bisa ngelihat keadaan di luar dari kaca satu arah itu. Dan bisa mendengar perbincangan dari speaker yang udah dipasang di sana. Habis dari itu, Belen ini jadi kepikiran mau ngetes kesetiaan si Adrian ini dengan cara ngerekam perpisahan dia dengan alibinya. Dengan alibinya kalau dia udah nemu cowok baru yang lebih baik dari si Adrian. Kemudian Belen ini langsung ngangkutin semua barang-barangnya layaknya orang mau kabur dan mindahin semua barangnya itu ke ruangan rahasia. Dan gak lama dari itu, Adrian ini udah pulang. Belen yang ngeliat itu, dia pun buru-buru nulis di sebuah kertas di sana. Habis itu, Belen ini nonton reaksi si Adrian yang ngeliat kalau si Belen ini pergi. Tapi pas ngelihat si Adrian yang udah kesel, Belen ini langsung bergegas buat keluar ruangan itu. Tapi bodohnya, si Belen ini malah ninggalin kuncinya di luar pas lagi nulis di kertas. Yang hasil dia pun jadi panik, plus sinyal di sana nggak ada. Sekarang Belen ini cuman bisa nyaksiin semua aktivitas si Adrian ini di balik kaca ruangan itu. Dan bisa kita tebak buat kedepannya, si Belen ini bakal lihat apa. Karena Belen yang hilang gak ada kabar, Adrian ini mulai lapor ke pihak polisi buat nyari si Belen ini. La vi el día anterior. Ella vino aquí. Aquí todo importa, maestro. Una discusión de pareja. Kemudian di tempat si Belen, dia pun mulai nyari-nyari barang dan makanan yang bisa dipakai di dalam sana. Belen yang lagi lapar, dia pun nemuin sebuah kornet yang udah dari zaman Perang Dunia II. Karena gak ada pilihan lain, dia pun makan kornet itu. Plus air yang buat si Belen ini minum ternyata keruh. Setelah itu, pas ada di depan wastafel, Belen ini gak sengaja mukul pipa di sana yang ngebuat air di wastafel itu bergelombang. Tapi sayangnya si Adrian ini malah gak sadar sama keanehan itu. Habis itu, pas si Belen ini nyoba ngebobol tembok di sana, tiba-tiba lampu di sana konslet. Yang hasil penderitaan si Belen ini bertambah. Habis itu di kaca kamar, Belen ini ngelihat si Adrian yang lagi cucus di depan matanya. Gokil gak tuh? Dan besok paginya, Belen pun jadi kesel dengan ngeliat si Fabiana di rumahnya. ¡Este cepillo es mío! Belen yang pantang menyerah, dia pun masih coba terus ngebobol tembok di sana yang ngebuat gelombang di bak mandi. Habis itu Belen ini ngelihat sketsa ruangan ini dan langsung nyoba puterin putaran pipa di sana yang ngebuat si Fabiana yang lagi mandi jadi kepanasan. Belen yang kesel, dia pun langsung manfaatin kejadian itu. Habis itu, malamnya Belen ini ngelihat si Fabiana yang lagi joget-joget nemuin kunci rahasianya ini. Belen yang ngelihat itu, dia pun jadi bersemangat manggil-manggil si Fabiana. Muy bien, Fabiana. Escúchame. ¡Vas de esta casa de mierda que te va la luz! Kemudian, hari-hari si Belen ini cuma makan makanan dari zaman Perang Dunia II. Plus ngelihat kebucinan pacarnya sama si Fabiana.
Asli enaknya sampai usus ini mah. Habis itu, si Fabiana ini mulai sadar kalau ada orang di balik cermin. Dan dia pun mulai ngetes lewat air di wastafel itu. Dengan cara kalau si Fabiana ini nanya, Belen yang di dalam, dia ini ngejawab pakai gelombang yang ada di air wastafel itu. Kalau Belen ini ngejawab enggak, Belen ini cukup diem. ¿Y esa? ¿Belén? Dan gak lama dari itu, si anjing ini ngasih kode kalau ada pintu rahasia di lemari. Fabiana yang ngeh, dia pun langsung nyari pintu masuknya itu. ¡El armario, Fabiana! Dan dia pun akhirnya nemuin lubang kunci itu. Dan pas mau dibuka, ¡Ábreme! ¿Por qué no me abres, Fabiana? si Fabiana ini malah nggak jadi buat nolongin si Belen, yang ngebuat si Belen ini jadi gedek di sana. Besoknya, Fabiana ini mulai mindahin semua barang-barangnya buat pindah kamar biar gak dipantau si Belen. Malamnya, pas di depan wastafel, Fabiana ini coba buat interaksi lagi sama si Belen. Tapi di sini Belen sama sekali nggak ngasih respon, yang ngebuat si Fabiana ini jadi kepikiran. Hola. Besoknya, Fabiana ini kedatangan si Ramirez, yang tujuannya ke sana buat ngasih bukti foto kalau si Adrian ini selingkuh. Biasaan emang ini orang. Kemudian di tempat si Adrian, dia akhirnya dapat hidayah, yang mana dia mutusin buat gak ngelanjutin lagi hubungannya sama si Veronica. Dan si Veronica pun ngokein itu. Señores, empezamos en C. Di tempat si Fabiana, karena mungkin dia merasa bersalah ke si Belen, akhirnya Fabiana ini mutusin buat buka pintu rahasia itu dan ngecek keadaannya si Belen ini di dalam. Dan pas sampai di dalam, ternyata ya, Belen ini ngejebak si Fabiana dan langsung ngunciinnya di dalam. Belen yang baru keluar, dia pun mulai ngerencanain sesuatu. Dan pas si Adrian ini udah pulang, dia langsung disambut sama anjingnya buat pergi ke kamar. Yang ternyata di sana ada kunci rahasia plus foto si Adrian ini sama si Belen. Sedangkan si Belen, dia sekarang seorang diri ada di sebuah pantai. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita kali ini? Gokil kan? Menurut kalian nih, apa nih yang bakal terjadi sama si Fabiana yang sekarang kejebak di ruangan rahasia? Komen di bawah ya. Oh iya, kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa pencet tombol like. Oke. Terima kasih yang udah nonton dan juga order tiket film 21. Bye-bye.